Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naslim, jurusan Ilmu Komunikasi semester 2, kelas pagi B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat sebagai pemenuhan daripada nilai ujian akhir semester program studi pendidikan kewarganegaraan. Dalam menyusun makalah ini, saya mengambil ide dengan judul makalah status dan kedudukan warga negara di Indonesia. Alasannya kenapa? Karena seringkali kita sebagai warga negara yang sebagian besar lupa akan statusnya sebagai warga negara. Misalnya hidup di sosial tapi ego yang ditinggikan. Contoh lain juga misalnya menginginkan hak tapi lupa dengan kewajibannya. Baik, langsung saja saya mulai presentasinya. Dalam bab 1, pendahuluan, terdapat latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penulisan. Tetapi saya akan membahas poin pertama yaitu latar belakang, barulah setelahnya rumusan masalah dan tujuan. Baik, setiap manusia yang tercatat sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 27, setiap warga negara berhak memperoleh kehidupan dan pekerjaan yang layak. Kemudian ada penegasan lagi pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak asasi manusia. Ini bukti bahwa negara kita telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada harkat dan martabat, bukan hanya sebagai warga negara, tetapi juga sebagai manusia. Persoalan mengenai warga negara ini menjadi teramat penting setelah beberapa kali terjadi kasus yang berkaitan dengan status kewarganegaraan. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang kemudian melakukan perkawinan dengan warga negara asing yang berakhir dengan sengketa perebutan anak. Selain itu, ada juga kasus-kasus warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Kemudian berdasarkan latar belakang yang saya bacakan tadi, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah yang pertama, apa pengertian warga negara. Kemudian yang kedua, bagaimana status dan kedudukan warga negara di Indonesia. Selanjutnya, tujuan daripada penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan warga negara. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana status dan kedudukan warga negara di Indonesia. Dalam bab 2 pembahasan terdapat 4 poin, di mana poin pertama membahas tentang pengertian warga negara. Secara umum, warga negara dapat diartikan sebagai seorang yang tinggal dan menetap di suatu wilayah bagian dari negara tertentu. Berdirinya sebuah negara karena memiliki unsur yang membentuk suatu negara, yaitu warga negara. Status kewarganegaraan seorang warga negara berakibat terhadap peran dan juga kedudukannya dalam suatu negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 telah dijabarkan dengan begitu jelas bahwa warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, yang kemudian memiliki makna bahwa warga negara ialah penduduk asli pribumi maupun seseorang dari negara lain yang tinggal dan menetap di Indonesia dan memilih menjadi warga negara Indonesia setelah disahkan oleh undang-undang yang berlaku. Ketika seorang menjadi warga negara Indonesia, mereka berhak menerima layanan pemerintah dan bantuan federal. Mereka memiliki hak untuk hidup di Indonesia dan bekerja di Indonesia. Warga negara dapat mengembalikan kewarganegaraannya atau meninggalkannya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara harus berutang kesetiaan kepada negara Indonesia, memiliki hak untuk memilih, bepergian dengan paspor Indonesia, dan memegang pekerjaan pemerintah. Kemudian yang kedua, kewarganegaraan tidak dianggap ditinggalkan jika warga memilih tinggal di negara lain untuk waktu yang sangat lama. Selanjutnya pada poin kedua membahas tentang status dan kedudukan warga negara.
Status seorang warga negara menjadi sangat penting terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara dari sebuah negara. Perbedaan status kewarganegaraan yang dimiliki seorang warga negara memiliki pengaruh yang besar terkait hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan di segala bidang kehidupan, baik itu secara sosial, politik, budaya, perekonomian maupun dari segi keamanan. Berdasarkan teori, ada beberapa status yang dimiliki oleh seorang warga negara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, status atau peran positif, yakni merupakan status warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh sesuatu yang positif dari lembaga negara. Dalam hal ini menuntut haknya dalam hal perlindungan baik jiwa, raga maupun harta. Kemudian yang kedua, status atau peran negatif. Maksudnya bahwa negara tidak boleh turut campur dalam hak asasi warga negaranya, seperti halnya dalam menentukan keyakinan beragama. Kemudian yang ketiga, status peran aktif. Maksudnya bahwa warga negara diberikan peran untuk turut berperan serta aktif dalam kegiatan penyelenggaraan negara, misalnya dalam pemilihan umum. Kemudian yang terakhir, status atau peran pasif, bahwa warga negara memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap setiap peraturan yang dibuat oleh penyelenggara negara dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada poin 3 dan 4 membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Adapun hak adalah yang dapat diperoleh atau diberikan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 diuraikan mengenai hak yang dimiliki setiap warga negara. Yang pertama, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kemudian yang kedua, hak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian yang ketiga, hak dalam mendapatkan keadilan dan jaminan sosial. Yang keempat, hak untuk memilih serta menentukan keyakinan. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Kewajiban ini menjadi sangat penting kedudukannya sebagai bagian daripada partisipasi seorang warga negara dalam membangun negaranya. Beberapa kewajiban warga negara itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban dalam hal membayar pajak. Yang kedua, kewajiban ikut serta dalam upaya membelah dan mempertahankan keutuhan negara. Yang ketiga, kewajiban menjaga fasilitas umum. Yang keempat, terakhir, kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan perundang-undangan yang ditetapkan. Dan untuk mendapat haknya sebagai warga negara, seseorang perlu melakukan beberapa usaha. Salah satunya adalah dengan cara menjalankan kewajibannya sesuai dengan hak yang ia terima. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang akan membuat seorang memperoleh dampak positif, baik itu untuk dirinya sendiri maupun masyarakat luas. Di samping itu, negara pun memiliki hak dan kewajiban yang tak jauh berbeda dengan warga negaranya. Ini memiliki keterkaitan dengan setiap hak yang dimiliki oleh warga negara. Merupakan suatu kewajiban yang mutlak harus dijalankan oleh negara sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan. Begitu pula hak yang dimiliki negara merupakan kewajiban yang harus dijalankan tanpa terkecuali oleh setiap warga negaranya. Pada hakikatnya, kedudukan warga negara dalam negara sangat tergantung pada status kewarganegaraannya, yang membuat seorang warga negara memiliki hak dan kewajiban yang berbeda tergantung dari negara mana seseorang tersebut berasal. Kedudukannya sebagai warga negara pun mengikuti kebijakan yang ditetapkan pada selanjutnya. Pada bab ketiga sebagai penutup terdapat 2 poin, di mana poin 3.1 itu adalah kesimpulan dan poin 3.2 adalah saran. Adapun kesimpulan dari makalah yang saya buat adalah warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
Kewarganegaraan merupakan hal yang penting yang harus diketahui oleh warga negara Indonesia. Ini dikarenakan dengan pemahaman tentang kewarganegaraan yang baik, maka kehidupan berbangsa akan lebih tentram dan jelas. Kemudian saran, sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, hendaknya kita berusaha untuk kemudian meningkatkan pengalaman, prinsip, dan nilai-nilai luhur bangsa, terutama dalam hal memahami bahwa manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, supaya tercipta suatu keadilan dalam kehidupan bernegara. Dan terakhir, pada halaman terakhir ini terdapat daftar pustaka yang menjadi pendukung dan sumber saya dalam menyelesaikan makalah ini. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.